Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dylan Dwaniku Putra dengan NIM G00234049 dari kelompok A9. Pada video ini saya akan menjelaskan anatomi tentang articulatio genu, plexus brachialis, dan regiodorsum extremitas superior. Yang pertama yaitu articulatio genu, tersusun atas dua os. Yang pertama ada os femur dan os tibia. Kemudian articulatio genu diperkuat oleh beberapa ligamen yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan membantu gerakan. Yang pertama ada di bagian posterior ada ACL, kemudian di bagian posterior ada PCL, kemudian di bagian medial ada MCL, di bagian lateral ada LCL, dan ligamen patella. Selanjutnya untuk muskulus yang berperan dalam pergerakan struktur ACL, yang pertama ada muskulus hamstring, kemudian musculus quadriceps, musculus gastrocnemius, dan kemudian tendon yang berperan dalam mendukung stabilitas. Yang pertama ada tendon quadriceps, tendon hamstring, dan tendon patellar. Selanjutnya saya akan membahas bursa pada struktur ACL. Dibagi menjadi dua, yaitu bursa infrapatellaris, sesuai namanya dia terletak di inferior. Kemudian bursa suprapatellaris, sesuai namanya dia terletak di superior. Untuk bursa infrapatellaris, dia mengandung cairan yang membantu untuk melumasi sendi lutut dan melindungi os patella dari gesekan. Kemudian untuk bursa suprapatellaris dibagi lagi menjadi beberapa bursa, diantaranya yang pertama ada bursa suprapatellar medial, dia terletak di bagian medial. Kemudian bursa suprapatellar lateral, dia terletak di lateral. Kemudian bursa suprapatellar superior yang terletak di superior. Selanjutnya untuk vaskularisasinya, untuk arteri terdiri dari tiga. Yang pertama ada arteri popliteal, arteri fibular, dan arteri tibialis posterior. Untuk arteri popliteal, dia berfungsi untuk memasok darah kayak konsigen ke otot di patella. Kemudian untuk arteri fibular, dia berfungsi untuk memasok darah ke bagian bawah kaki. Kemudian untuk arteri tibialis posterior, dia berfungsi untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Kemudian jika terjadi cedera ACL, hal tersebut dapat mempengaruhi arteri-arteri ini dengan menghalangi atau mengaruhi aliran darah ke arteri yang menyebabkan kerusakan pada arteri tersebut. Kemudian untuk vena dibagi menjadi dua, yaitu vena popliteal dan vena fibular. Untuk vena popliteal, dia merupakan vena utama yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Untuk vena fibular, dia ukurannya lebih kecil dengan fungsinya sama. Selanjutnya, untuk plexus brachialis. Jadi plexus brachialis itu adalah serabut-serabut saraf yang berasal dari medulla spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Plexus brachialis berasal dari ramus anterior radix saraf cervical 5 sampai thoracika 1. Kemudian untuk fungsinya itu untuk persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motoris ke otot-otot, kemudian mengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Selanjutnya ini plexus brachialis, dia bertanggung jawab atas inervasi otot dan kulit. Seperti yang tadi saya katakan, untuk proses pembentukan plexus brachialis, dia melibatkan serangkaian struktur yang berurutan. Yang pertama ada ramus, trunkus, divisi, korda, kemudian berakhir di cabang saraf atau nervus. Selanjutnya, jadi semua nervi, utama yang bersaraf ekstremitas superior, itu berasal dari plexus brachialis dan kebanyakan dari fascikulinya. Ini dia fascikuli. Terdapat tiga, yaitu fascikuli lateral, medial, dan posterior. Untuk yang lateral, dia adalah hasil dari penggabungan divisi anterior trunci superior dan medius sehingga memiliki kontribusi dari cervical 5 sampai cervical 7. Kemudian untuk letaknya, dia terletak di lateral dari arteria axillaris bagian kedua. Kemudian untuk fasciculus medialis, dia berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior truncus inferior. Fasciculus medius, dia mendapat kontribusi dari cervical 8 dan thoracika 1. Kemudian untuk fasciculus posterior, dia berada di posterior dari arteria axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan tiga divisi posterior. Fasciculus posterior mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachialis.
Selanjutnya untuk cabang-cabang fasciculus lateralis ada 3, yaitu nervus pectoralis lateralis, nervus musculocutaneus, dan radix lateralis nervus medianus. Yang pertama, nervus pectoralis lateralis merupakan cabang paling proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteri thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectoral yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor, dan mempersarafi musculus pectoralis mayor. Yang kedua, nervus musculocutaneus. Ini adalah cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nervus ini lewat ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus biceps dan musculus brachialis di brachium untuk mempersarafi 3 musculus di kompartemen anteribrachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Oke, yang ketiga ada radix lateralis nervus medianus. Dia adalah cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Selanjutnya untuk cabang-cabang fasciculus yang medialis. Yang pertama ada nervus pectoralis medialis. Dia adalah cabang paling proksimal. Nervus ini menerima ramus komunikan dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewat di anterior antara arteri dan vena axillaris. Cabang-cabang nervus ini akan menembus dan menyuplai musculus pectoralis minor. Kemudian beberapa cabang nervus ini akan menembus musculus untuk menyuplai musculus pectoralis mayor. Kemudian yang kedua ada nervus cutaneus brachii medialis. Dia melintasi regio axillaris dan masuk ke brachium. Selanjutnya, nervus tersebut akan menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Di regio axillaris, nervus ini akan berhubungan dengan nervus intercostobrachialis T2. Serabut-serabut nervus cutaneus brachii medialis akan mempersarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris. Kemudian yang ketiga ada nervus cutaneus antebrachii medialis. Dia berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachii medialis. Nervus ini akan keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium setelah memberikan cabang untuk kulit di atas musculus biceps brachii dan kemudian akan berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Kemudian nervus ini akan mempersarafi kulit permukaan medial antebrachium. Kemudian yang keempat ada nervus ulnaris. Untuk nervus ulnaris, dia adalah cabang terminal terbesar fasciculus medialis. Namun di depan tempat keluarnya, nervus ini sering menerima ramus komunikan dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari cervical lucu. Kemudian nervus ulnaris akan melintasi brachium dan antebrachium sampai manus untuk mempersarafi semua musculus intrinsik manus, kecuali 3 musculus tenar dan 2 musculus lumbrical yang lateral. Kemudian saat melewati antebrachium, cabang-cabang nervus ulnaris akan mempersarafi musculus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus. Kemudian nervus ulnaris juga mempersarafi kulit, permukaan palmaris, digitus minimus, bagian separuh medial digitus annularis, dan palmaris yang terkait, kemudian kulit permukaan dorsal bagian medial manus. Kemudian yang kelima ada nervus medianus. Dia dibentuk di anterior dari arteria axillaris bagian ketiga oleh gabungan radices lateralis dan medialis yang berasal dari fasciculus lateralis dan medialis plexus brachialis. Kemudian nervus ini akan masuk ke brachium di anterior dari arteria brachialis melalui brachium ke antebrachium yang cabang-cabangnya mempersarafi sebagian besar musculus di kompartemen anterior antebrachium. Selanjutnya untuk cabang-cabang fasciculus posterior. Jadi ada di fasciculus posterior plexus brachialis itu ada 5. Yang pertama ada nervus subscapularis superior, kemudian nervus thoraco-dorsalis, kemudian nervus subscapularis inferior, kemudian nervus axillaris, dan nervus radialis. Semua nervus tersebut, kecuali nervus radialis, akan mensarafi muskul yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris.
Yang pertama nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, dan nervus subscapularis inferior. Mereka secara berturut-turut berasal dari fasciculus posterior dan akan melintas langsung ke dalam muskul yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus tersebut mempersarafi musculus latissimus dorsi. Kemudian yang kedua ada nervus subscapularis inferior yang berada di inferior sepanjang dinding posterior regio axillaris, dan nervus tersebut mempersarafi musculus subscapularis dan musculus teres major. Kemudian untuk nervus axillaris dia berasal dari fasciculus posterior dan melintas ke inferior dan lateral sepanjang dinding posterior untuk keluar dari regio axillaris melalui spasium quadraungalis. Kemudian nervus ini akan melintas ke posterior di sekitar kolum chirurgicum humeri dan akan mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Kemudian untuk nervus radialis, dia adalah cabang terminal terbesar fasciculus posterior. Nervus tersebut keluar dari regio axillaris dan masuk ke kompartemen posterior brachium dengan melewati interval triangularis di antara inferior musculus teres major, caput longum musculus triceps brachii, dan corpus humeri. Nervus radialis dan cabang-cabangnya akan mempersarafi yang pertama ada summa musculus di kompartemen posterior brachium dan antebrachium, kulit sisi posterior brachium, dan antebrachium. Kemudian dia juga mempersarafi permukaan lateral brachium bagian bawah. Selanjutnya nervus yang keluar dari polus brachialis berdasarkan fungsinya motoriknya. Yang pertama ada otot flexor. Otot flexor itu ada bicep brachii dan brachialis. Dia berperan dalam fleksi lengan seperti ini. Kemudian otot extensor, triceps brachii, dia akan membantu dalam ekstensi lengan. Kemudian otot pronator, otot tersebut akan membantu dalam pronasi pergelangan tangan seperti ini. Kemudian otot supinator, ini spinator, dia akan membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Kemudian otot abduktor dan aduktor yaitu deltoid dan pectoralis major. Kemudian ada otot penggerak yaitu otot extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis. Kemudian juga ada otot stabilitor. Jadi otot-otot rotator cuff seperti musculus supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis yang berfungsi untuk menjaga glenohumeral joint tetap stabil. Berikutnya ada regio dorsum. Di regio dorsum itu terdapat beberapa musculus, yaitu yang pertama ada musculus trapezius. Dia terletak atau origonya dia di protuberantia occipitalis externa, kemudian processus spinosus vertebrae cervical 7, dan semua vertebrae thoracika. Untuk insersionya berada di clavicula, acromion, dan spina scapula, dan diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian untuk musculus latissimus dorsi di bagian posterior ini, dia berorigo di processus spinosus vertebrae thoracika 7-12, kemudian spina iliaca, dan juga costae bagian bawah. Untuk insersionya, dia berinsersio di sulcus intertubercularis humeri. Fungsinya untuk ekstensi, aduksi, dan endorotasi brachium. Muskulus tersebut diinervasi oleh nervus thoracika. Kemudian selanjutnya ada musculus rhomboideus major. Musculus rhomboideus major dia berorigo di processus spinosus vertebrae thoracika 2-5. Untuk insersionya dia berada di margum medialis scapula dan berfungsi untuk mengangkat dan aduksi scapula. Musculus tersebut diinervasi oleh nervus dorsalis scapula. Selanjutnya ada, setelah musculus rhomboideus major, ada musculus rhomboideus minor. Dia berorigo di processus spinosus vertebrae cervical 7 dan vertebrae thoracika 1. Untuk insersionya, dia berada di margum medialis scapula dan diinervasi oleh nervus dorsalis. Fungsinya sendiri untuk mengangkat dan aduksi scapula. Kemudian ada musculus levator scapula. Musculus levator scapula dia berorigo di processus transversus vertebrae cervica 1-4. Untuk insersionya dia di margum medialis scapula atau angulus superior.
Kemudian dia juga diinervasi oleh nervus dorsalis scapula yang berfungsi untuk mengangkat bagian medial, menarik bahu ke belakang. Kemudian apa itu wing scapula? Dia adalah kondisi di mana scapula tampak menonjol dari belakang pada bagian medial, sehingga sesuai namanya bentuknya membentuk penampakan seperti sayap. Jadi posisi scapula yang tidak normal ini akan menyediakan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas superior. Kemudian rentang gerak yang terkena paling sering adalah abduksi dan fleksi ekstremitas superior. Kemudian wing scapula paling umum itu disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada muskulus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracalis longus. Saraf tersebut dapat rusak atau terbentur sehingga menyebabkan muskulus serratus anterior tidak dapat berfungsi. Kemudian disfungsi tersebut dapat mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti sayap. Seperti itu. Jadi untuk fenomena wing scapula sendiri itu sangat jarang. Itu bisa disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan tadi. Jadi mungkin itu cukup sekian dari saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.